Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dian Elviana Putri dengan NIM akhir 007, Siti Alia dengan NIM akhir 026, Sriwayu Cahayaningsi dengan NIM akhir 084, Satria Aprimo dengan NIM akhir 091, Khairul Anam dengan NIM akhir 122, dan Ferdiana Putri dengan NIM akhir 150. Di sini kami dari kelas D, Prodi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Kami di sini akan menjelaskan terkait salah satu materi dari mata kuliah manajemen produksi agribisnis. Oke teman-teman, di sini kami akan menjelaskan terkait capacity planning atau perencanaan kapasitas. Untuk penjelasannya, kami akan menjelaskan di slide berikutnya. Definisi kapasitas secara umum bisa diartikan sebagai kemampuan untuk menahan, menerima, menyimpan, atau menampung. Dalam bisnis bisa dipahami sebagai jumlah output yang mampu dicapai oleh suatu sistem selama periode waktu tertentu. Dan dalam manajemen operasi, kapasitas didefinisikan sebagai jumlah input sumber daya yang tersedia relatif terhadap kebutuhan output selama periode waktu tertentu. Secara umum, kapasitas bisa dinyatakan dengan rumus kapasitas sama dengan jumlah mesin dan atau pekerja dikali jumlah shift dikali utilitas dikali efisiensi. Penanganan kapasitas ini bergantung kepada kapasitas seperti apa yang dibutuhkan, berapa kapasitas yang dibutuhkan, jam berapa dibutuhkan, haruskah kita memiliki suatu fasilitas yang besar atau memisahkan yang kecil, dan haruskah kita memperluas kapasitas sebelum permintaan meningkat atau menunggu hingga permintaan melebihi batas tertentu. Untuk perencanaan kapasitas strategis merupakan teknik untuk menentukan keseluruhan tingkat kapasitas sumber daya padat modal, termasuk fasilitas, peralatan, dan keseluruhan sumber daya manusia yang terlibat. Tingkat pemanfaatan kapasitas ini merupakan faktor penting untuk perencanaan kapasitas strategis. Dengan rumus tingkat pemanfaatan kapasitas sama dengan kapasitas yang digunakan dibagi tingkat operasi terbaik, di mana kapasitas yang digunakan ini merupakan tingkat output yang benar-benar dicapai, sedangkan tingkat operasi terbaik ini merupakan kapasitas yang digunakan untuk proses tersebut. Sebagai contoh, misalkan di pabrik produksi selama 1 minggu memproduksi 83 unit produk diproduksi, pemanfaatan tertinggi atau terbaiknya yang tercatat itu ada 120 unit per minggu. Dalam kasus seperti ini, tingkat pemanfaatan kapasitas pabrik dapat ditentukan dengan tingkat pemanfaatan kapasitas sama dengan kapasitas yang digunakan dibagi tingkat operasi terbaik. Kapasitas yang digunakan itu ada 83 dibagi tingkat operasi terbaiknya itu 120 dengan hasil 0,69 atau 69%. Selanjutnya yaitu pentingnya keputusan kapasitas. Mengapa keputusan kapasitas ini dianggap penting? Karena keputusan tersebut dapat berdampak pada kemampuan untuk mempengaruhi tuntutan masa depan. Yang kedua, mempengaruhi biaya operasional. Yang ketiga, apakah penentu utama dari biaya awal. Yang keempat, libatkan komitmen jangka panjang. Dan yang kelima, mempengaruhi daya saing. Yang keenam, mempengaruhi kemudahan pengelolaan. Yang ketujuh, dampak perencanaan jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu penting karena globalisasi dapat menambah kompleksitas. Selanjutnya yaitu ada kategori kapasitas. Kategori kapasitas terbagi menjadi 3 golongan, yaitu kapasitas jarak jauh, kapasitas jarak menengah, dan kapasitas jarak pendek. Untuk kapasitas jarak jauh yaitu merupakan kapasitas yang digunakan untuk produksi dalam jangka waktu yang panjang, mulai dari kapasitas desain, kapasitas produksi, kapasitas berkelanjutan, dan kapasitas efektif. Yang kedua yaitu kapasitas rentan menengah atau jarak menengah, yaitu merupakan kapasitas yang direncanakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu yang 2 hingga 3 tahun. Dan yang terakhir yaitu ada kapasitas jarak pendek atau rentan pendek yang direncanakan oleh suatu perusahaan dalam kurun waktu harian, mingguan, dan tribulanan untuk memenuhi permintaan pelanggan dan pasar. Selanjutnya ada faktor-faktor kapasitas efektif. Yang pertama yaitu fasilitas yang meliputi lokasi, tata letak, dan lingkungan. Yang kedua ada faktor produk
dan layanan yang meliputi desain dan bauran produk atau jasa. Yang ketiga yaitu ada faktor proses yang meliputi kemampuan kuantitas dan kemampuan kualitas. Yang keempat yaitu ada faktor manusia yang meliputi pelatihan dan pengalaman, motivasi, tarif pembelajaran, kompensasi dan absensi, serta pertukaran tenaga kerja. Yang keenam yaitu ada faktor operasional yang meliputi penjadwalan, manajemen bahan, kualitas asuransi, kebijakan pemeliharaan, dan kerusakan peralatan. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada faktor eksternal yang meliputi standar produk, peraturan keselamatan, dan standar pengendalian polusi. Kebutuhan perencanaan kapasitas. Dalam bisnis, perencanaan kapasitas itu memerlukan satu, perencanaan bisnis tingkat tinggi, itu untuk membedakan pengeluaran modal atau yang lebih baik untuk menghasilkan laba. Yang kedua, manajemen permintaan dan kapasitas kotor untuk memenuhinya atau perencanaan penjualan dan operasi. Yang ketiga, penjualan sel individual atau area proses. Dan yang keempat, manajemen proses individual, kecepatan atau waktu penyiapan. Selanjutnya, peramalan permintaan untuk perencanaan kapasitas. Proses pengaturan kapasitas produksi melibatkan langkah-langkah berikut. 1. Mencari tahu total permintaan produk untuk seluruh industri. Yang kedua, mengidentifikasi pangsa pasar yang mungkin dalam hal persentase serta total unit untuk perencanaan kapasitas perusahaan. Konversi permintaan ini diperkirakan ke dalam persyaratan kapasitas untuk perusahaan. Selanjutnya, sumber kapasitas. Permintaan produk atau layanan perusahaan mungkin tidak selalu cocok dengan kapasitasnya. Ada 3 situasi yang mungkin akan dijelaskan, seperti dua ini. Yang pertama, kapasitas tidak cukup untuk memenuhi permintaan yang diperkirakan, i.e. permintaan lebih dari kapasitas. Solusi untuk situasi ini adalah perusahaan harus meningkatkan kapasitas dengan menambahkan mesin dan peralatan ekstra atau harus membeli dari luar atau penghargaan subkontrak ke pemasok atau produsen lain. Yang kedua, kapasitas cukup untuk memenuhi permintaan yang diperkirakan, i.e. permintaan sama dengan kapasitas. Dalam hal ini, perusahaan harus menggunakan kapasitasnya dengan sepenuhnya untuk membuat produk. Dan yang terakhir, kapasitasnya melebihi permintaan yang diperkirakan dan diharapkan, i.e. permintaan kapasitas. Solusi untuk situasi ini adalah bahwa kapasitas harus dikarungi atau dimanfaatkan dalam berbagai output dengan produsen atau pemasok yang lainnya. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai membuat atau memilih keputusan untuk meningkatkan kapasitas. Dalam skenario meningkatnya permintaan konsumen, memanfaatkan peluang dengan memperbesar pasar, berbagi dan profitabilitas, organisasi harus menganalisis dan merencanakan untuk meningkatkan kapasitas untuk memasok dan memuaskan pelanggan. Peningkatan kapasitas yang diinginkan ini dimungkinkan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu dengan meningkatkan kapasitas in-house, sehingga dengan memperbarui teknologi, proses dengan peralatan baru dan pemesinan, serta menganalisis dan membingkai ulang rencana strategis jangka panjang sehubungan dengan pasar tuntutan, produksi, tenaga kerja, bahan dan juga penelitian dan pengembangan. Untuk yang kedua, organisasi harus meningkatkannya, memasok kapasitas dengan melakukan outsourcing atau mensubkontrakkan jumlah yang dibutuhkan dengan kewaspadaan yang ketat pada kualitas produk yang harus mendukung reputasi dan niat baik organisasi. Dalam merencanakan kapasitas, suatu organisasi penting untuk memutuskan apakah produk atau jasa dari kuantitas yang dibutuhkan harus diproduksi sendiri seluruhnya atau sebagian dengan tetap menjaga konsistensi kualitas. Di sini terdapat faktor-faktor mempengaruhi untuk membuat atau membeli keputusan untuk meningkatkan kapasitas. Di dalam faktor-faktor tersebut, yaitu terdapat 1. Kapasitas, 2. Spesialisasi, 3. Konsistensi kualitas, 4. Jenis permintaan, 5. Jadwal pengiriman dan waktu pimpin, 6. Biaya efektif, dan 7. Faktor non-ekonomi. Lalu selanjutnya yaitu terdapat skala ekonomi dalam perencanaan. Produk atau layanan diproduksi dan analisis komersialnya terkait dengan biaya. Penjualan dan pembelian selalu dilakukan dalam bentuk jumlah unit. Semakin besar jumlah yang dibeli, diproduksi atau dijual, semakin kecil biaya dan harganya. Skala ekonomi juga mendefinisikan konsep bahwa biaya unit rata-rata, dan dengan demikian harga suatu produk atau layanan menurun seiring dengan peningkatan
peningkatan kualitas, tetapi di luar produksi volume tertentu dengan mengatur pabrik dan mesin yang ada. Untuk meningkatkan hasil produksi diperlukan pengaturan baru dan mesin baru. Artinya kapasitas dan kuantitas yang diproduksi dapat ditingkatkan dengan penurunan biaya dan harga hingga batas tertentu. Tetapi di luar batas tersebut biaya dan harga juga meningkat karena biaya perluasan dan pemasangan baru. Kapasitas unit produksi juga direncanakan dengan mempertimbangkan konsep skala ekonomis. Jika jumlah yang akan diproduksi lebih sedikit, maka kemampuan untuk melayani pelanggan dan permintaan pasar dapat dipenuhi dengan keputusan pembelian. Kendala dalam perencanaan kapasitas. Dalam manajemen kapasitas, umumnya terdapat dua kendala potensial, yaitu waktu dan kapasitas. Waktu mungkin menjadi kendala untuk tanggal pengiriman tertentu yang diperlukan. Dalam situasi ini, manajer kapasitas sering merencanakan mundur. Ini berarti mereka mengalokasikan tahap akhir atau operasi dari tugas produksi ke periode di mana pengiriman diperlukan dan kemudian merencanakan ke arah belakang, yaitu menuju tahap awal untuk mencapai target. Proses ini membantu mengidentifikasi apakah ada cukup waktu untuk memenuhi permintaan produksi dan apakah kapasitas perlu ditingkatkan, mungkin bersifat sementara. Selanjutnya, penjadwalan produksi. Jadwal memiliki kerangka waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tertentu. Jadwal pekerjaan menunjukkan rencana pembuatan pekerjaan tertentu yang dibuat melalui tinjauan studi kerja untuk menentukan metode dan waktu yang diperlukan. Selanjutnya ada kontrol input atau output. Proses produksi, kualitas dan kuantitas output bergantung pada kualitas dan kuantitas input serta parameter proses transformasi. Selalu ada kemungkinan penyimpangan kinerja real dibandingkan dengan input dan output yang direncanakan. Fakta-fakta tertentu dalam proses produksi tercantum di bawah ini. Pertama, input aktual kurang dari input yang direncanakan. Kedua, input aktual lebih besar dari output aktual. Ketiga, output yang direncanakan dan aktual harus ditujukan untuk menjadi sama. Selanjutnya, pengendalian kapasitas. Kontrol kapasitas beroperasi di keempat tingkat, yaitu pertama, perencanaan bisnis di mana biasanya kontrol jenis anggaran beroperasi. Kedua, penjualan dan operasi atau jadwal produksi induk di mana secara keseluruhan rencana diukur dan kinerja terhadap rencana dianalisis dan tindakan diambil untuk memperbaiki penyimpangan. Ketiga, jangka pendek yang bisa menit, jam atau hari tergantung pada lead time di mana tindakan jangka pendek diambil untuk menyelaraskan rencana dan pencapaian. Keempat, kesesuaian dengan kecepatan dan pengumpanan serta waktu pengaturan. Alternatif kapasitas. Di sini ada beberapa yang bisa diterapkan. Yang pertama, ada desain fleksibilitas ke dalam sistem. Yang kedua, pertimbangkan siklus dari pemrosesan. Yang ketiga, membuat gambaran perencanaan. Yang keempat, perbaiki kembali kesalahan dari sebelumnya. Yang kelima, lakukan proses pemilihan secara mulus. Yang keenam, identifikasi kembali produk tersebut. Di sini ada sebuah permasalahan dari pabrik sandal, yang dimana masalah pertama itu berapa banyak mesin dibutuhkan dalam kemacetan. Yang kedua, jika operasi saat ini memiliki 2 mesin, berapa sisi kapasitasnya. Yang ketiga, jika operasi tidak membeli mesin lagi, produk apa yang dapat dibuat. Yang keempat, jika proses saat ini memiliki 5 mesin, apa pemanfaatannya. Jadi perusahaan ini dapat membuat sandal laki-laki, perempuan, dan anak-anak itu membutuhkan waktu sekitar 4.000 jam. Gimana kok bisa 40 jam? Yang itu pertama, dia itu memiliki 2 shift seharinya, itu dimana shiftnya 8 jam, kemudian 5 hari per minggu, 50 minggu per tahun, jadi sama dengan 4.000 jam untuk produksinya. Nah, dengan kapasitas perkiraan dari perusahaan itu 5% bantalan kapasitasnya. Kemudian tadi 4.000 dibagi 5% menghasilkan 3.800. Untuk menjawab yang pertama, mesin yang dibutuhkan yaitu mesinnya dibutuhkan sebanyak 4 mesin, yang dimana itu 14.567 dibagi 3.800. Kemudian berapa sih selisih kapasitasnya? Selisih kapasitasnya yaitu 4 kurangi 2 sama dengan 2. Yang ketiga, dengan 2 mesin itu hanya bisa menghasilkan sandal wanita dan beberapa sandal pria.
Yang selanjutnya yaitu untuk menggunakan 5 mesin itu bisa menghasilkan 14.567 sepasang sandal. Nah, untuk pemanfaatannya terakhir yaitu 14.567 dibagi 20.000 dikalikan 100%, yaitu 73%. Jadi 100% dikurangi 73% sama dengan 27. Itu pemanfaatan dari bantalan kapasitasnya.